Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan dapur kita. Seperti biasa, saya akan kembali membagikan resep-resep ide jualan yang pastinya sangat mudah sekali ya untuk kita praktekkan, dan ini cocok sekali juga sebagai camilan di rumah ataupun hidangan ketika di rumah ada acara keluarga, acara arisan, acara pengajian. Ini sangat cocok sekali kita buat hidangan. Dan hari ini saya akan membuat ide jualan kue nona manis yang tentunya sangat manis, lezat, dan pastinya cantik ya. Seperti apa proses pembuatannya? Yuk simak video saya berikut ini. Untuk yang pertama, saya akan membuat adonan A. Saya akan memecahkan 1 butir telur ke dalam mangkok. Kemudian setelah itu akan saya tambahkan gula pasir sebanyak 8,5 sendok makan. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan menambahkan vanili cairnya sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita kocok sampai gulanya setengah larut ya. Kita gunakan whisker saja untuk pengocokannya. Dan setelah gulanya larut, di sini saya akan menambahkan 12,5 sendok makan tepung terigu dengan pro sedang ya teman-teman. Kemudian setelah itu saya juga akan menyiapkan santan dengan ukuran 500 ml ini untuk adonan A dan B. Jadi untuk adonan A ini saya gunakan 200 ml ya, namun saya akan menuangnya sedikit demi sedikit, kemudian kita tuang lagi sampai kita sisakan 200 ml. Dan setelah itu aduk-aduk kembali untuk adonan A ini sehingga antara adonan tepung dan santannya bisa tercampur. Ini adonan A telah selesai kita proses ya, seperti yang nampak di layar. Kemudian akan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut kita akan menuju ke adonan yang B. Untuk adonan yang B, kita akan tambahkan 4 sendok makan tepung maizena. Kemudian saya akan menambahkan sisa santan yang 200 ml tadi ya. Masukkan semua ke dalam panci dan kita aduk-aduk ya, supaya antara tepung maizena dan santannya ini bisa tercampur. Dan setelah itu di sini saya akan menambahkan pewarna makanan dengan warna hijau ya. Ini akan saya tambahkan kurang lebih 4 tetes. Kemudian supaya nanti warnanya lebih pekat, di sini saya tambahkan 1 tetes pewarna makanan warna kuning dan 1 tetes pewarna makanan warna merah. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata ya. Dan setelah tercampur rata, nyalakan apinya dan kita akan memasak sampai adonan ini sedikit menggumpal ya teman-teman. Setelah sedikit menggumpal, kompor bisa kita matikan, tetap aduk-aduk adonannya ya. Kemudian setelah itu saya akan menuangkan ke dalam adonan A yang telah kita siapkan tadi sebelumnya. Setelah adonan B kita masukkan, kemudian lanjut kita aduk-aduk supaya antara adonan A dan adonan B ini menjadi menyatu ya, seperti yang nampak di video. Kemudian setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Dan lanjut di sini akan saya buatkan untuk adonan santannya ya. Untuk adonan santan di sini saya akan menambahkan 4 sendok teh, maksud saya 4 sendok makan tepung maizena. Kemudian setelah itu saya akan masukkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian saya juga telah menyiapkan 400 ml santan segar ya. Kemudian kita tuangkan ke dalam panci dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan setelah dipastikan semua tercampur rata, kita akan nyalakan kompor dan akan kita masak sampai adonan santan ini sedikit mengental ya. Dan setelah sedikit mengental,
kompor bisa kita matikan dan terus kita aduk ya. Untuk proses pembuatan adonan santan ini harus selalu kita aduk ya supaya hasilnya bagus. Dan setelah mulai mengental seperti yang nampak di video, langsung saja saya akan memindahkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman, supaya nanti mempermudah dalam penuangannya. Dan setelah semua adonan siap, di sini saya telah menyiapkan cetakan ya. Untuk cetakannya ini supaya tidak lengket, saya akan mengolesi dengan minyak goreng. Pastikan olesan minyak goreng ini merata kepada cetakan ya. Kemudian saya akan menuangkan adonan yang berwarna hijau tadi. Saya akan tuangkan ke dalam cetakan sebanyak 3/4 bagian saja ya. Jadi tidak usah terlalu penuh untuk penuangannya. Setelah kita selesai menuangkan adonan yang berwarna hijau, lanjut kita tuangkan adonan santannya di atas adonan yang berwarna hijau ya. Diusahakan untuk penuangan adonan santan ini tepat di tengah-tengah adonan warna hijau, supaya nanti hasil kue nona manis yang kita bikin ini semakin cantik dan tentunya menarik. Dan sembari menuang adonan tadi, saya telah menyiapkan kukusannya ya. Kini airnya pun telah mendidih, jadi langsung saja saya akan masukkan adonan tadi ke dalam kukusan. Di sini kita akan mengukus dengan waktu kurang lebih 25 menit ya teman-teman. Dan setelah 25 menit berlalu, kita buka penutupnya. Kue nona manis pun telah menjadi matang ya. Kemudian akan kita pindahkan kue nona manis ini ke dalam wadah dan kemudian kita tunggu sampai dingin pastinya. Lanjutkan pengukusan kembali untuk kue nona manis yang belum kita kukus, karena tadi mau saya jadikan satu tempat kukusannya tidak muat ya teman-teman. Jadi ini saya kukus menjadi 2 bagian. Dan setelah beberapa waktu, kini kue nona manisnya mulai dingin, jadi siap untuk kita keluarkan dari cetakan ya. Caranya sangat mudah, bisa kita beri bantuan dengan lidi ataupun tusuk sate bagian tepinya, kemudian kita balik ke tangan. Dengan seperti itu sudah terlepas ya kue nona manis ini dari cetakannya. Kemudian supaya menjadi lebih manis untuk penampilannya, saya akan menambahkan garnish irisan daun pandan ya untuk kue nona manis kita hari ini. Oke, inilah dia kue nona manis kita hari ini telah selesai kita proses dan siap untuk sebagai ide jualan ya. Ini bisa kita jual dengan harga 1000-an saja ya. Pasti ini laris manis di pasaran karena rasanya sangat manis dan lembut, dijamin semua ketagihan. Dan saya rasa video saya hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.